saya tuh was-was ada di namanya kayak gitu kan modal juga ya Mbak ya. Terus tuh nanti tuh kira-kira jajan yang saya buat ini diterima nggak sih di konsumen di yang swalayan gitu Mbak. Ya. Dia itu nyepelekan saya, betul. Gitu? Suami saya itu betul-betul menyepelekan. Tapi semenjak saya sudah ke halal, saya ikut pelatihan. Sekarang tuh kalau ada temennya tuh ke rumah tuh dia berani tuh nawarin Nawarin ke produk saya teman-temannya tuh. gitu ya. Berani dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inside Kaltim di segmen Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Wah, sudah kembali lagi di hari Sabtu ya dengan penuh semangat ini. Tentunya kami akan memberikan informasi-informasi yang menarik kepada pemirsa setia Ngopi nih. Hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Di sini ada Mbak Dwi. Ada Mbak Dwi. Apa kabar Mbak Dwi? Alhamdulillah baik Mbak. Kabar baik, alhamdulillah ya. Gimana nih aktivitas sehari-hari sebelum kesini? Abis kemana dulu nih? Bersih-bersih rumah. Bersih rumah. Gitu. Masak. Betul karena berarti ini kegiatan pertama ke podcast ini. Luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir ke sini ya. For your information, Mbak Dwi ini adalah owner dari Bisber. Ya, Bisber ini apa nih Mbak? Bisber itu singkatan dari Bismillah Berkah. Bisber itu singkatan dari Bismillah Berkah. Nah, ini menarik nih ya. Tapi sebelum kita bahas tentang Bisber ini, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Mbak ini asli sini? Saya asli Samarinda. Asli Samarinda. Tinggal di Lempake. Tinggal di Lempake. Lumayan ya jaraknya ke sini. Berarti tadi sama siapa datang ke sini? Sendirian, saya sendiri. Sendiri datang ke sini. Wah, luar biasa ya. Dari Lempake itu ada sekitar berapa menit? Kurang lebih setengah jam itu kalau naik motornya agak laju. Setengah jam ya datang ke menitan. sini dan berangkat sendiri. Ya. Luar biasa nih Mbak Dwi ini ya. Kita langsung ke produknya. Di sini sudah ada produk-produk dari Bisber. Ya, ini menarik nih ya. Kenapa Bisber? Kita bahas brandnya dulu. Kenapa Bisber? Saya itu awalnya bukan Bisber Mbak. Saya buka usaha di Januari itu bukan Bisber. Apa tuh? Saya buka itu namanya Gawean Omahan Iris. Gawean Omahan Iris. Omahan Iris. Ya. Apa itu? Saya tuh mau orang itu merasakan makanan yang saya buat itu seperti ala rumahan gitu. Jadi pas nyemil tuh vibes rumah lah ya. Terus tuh kenapa kok saya bisa bikin kacang sembunyi? Saya tuh kan dulunya tuh bungkus tempe itu sambil goreng tahu. Tapi karena saya kemarin itu minyaknya itu langka, yang minyak susah itu sempet langka minyak ya. Bule saya itu memutuskan untuk tidak goreng tahu lagi, jadi bungkus tempe. Otomatis kan gaji saya tuh agak menurun. Iya. Nah dari situ saya tuh berpikir gimana sih caranya supaya saya ini ada tambahan lain gitu. Saya buatlah kacang sembunyi ini gitu. Saya pikirkan kalau kacang sembunyi ini nih makanan yang disukai anak saya. Jadi saya pikirannya kalau nggak habis, bisa jadi makanan saya anak, gitu. Gitu. Nah gitu. Terus tuh kenapa kok saya ambil kacang sembunyi? Karena kacang sembunyi ini nggak semua orang bisa buat kan Mbak. Oh iya. Nah sekarang kan kebanyakan orang tuh beli kulit pangsit. Betul. Namun kulit pangsit sama kulit yang kita bikin sendiri itu kan berbeda. Beda ya. Gitu. Akhirnya tercetuslah. Nah tercetuslah kacang sembunyi ini. Nah kalau perjalanan Bisber itu saya bertemu teman. Saya itu pelatihan ketemu teman. Bilang teman itu jangan pakai nama itu, dia bilang gitu. Kenapa Pak? Saya tanya gitu. Tidak semua orang Kalimantan tuh orang Jawa, dia bilang gitu. Di Kalimantan tuh banyak suku. Usahakan bikin nama brand itu yang singkat, padat tapi dapat dikenal orang gitu. Seminggu Mbak saya itu pokoknya cari nama, karena kan halal saya ini kemarin belum keluar waktu saya brand nama itu. Karena cepat mau diburu halal ini, jadi seminggu itu harus cepat saya cari nama gitu sampai ya. saya bikin ini kayak sayembara gitu ke sepupu saya. Saya minta tolong nih bikinkan nama brand yang singkat tapi dapat dipahami semua orang gitu. Bikin nama tuh sepupu saya di grup itu kan Mbak, nama itu rata-rata panjang.
menyeleksi nama-nama jadi itulah ya. ada yang ngambil di Google, jadi saya tuh nggak serak Mbak, jadi nggak tahu, saya tuh ya Allah itu maha adil ya, saya tuh sholat ya Allah beri saya petunjuk. Pagi bangun tidur tuh saya tuh nama itu saya sanding-sandingkan gitu nah Mbak, sambil saya tuh buka HP yang PDK itu, yang hak cipta itu kan, saya lihat-lihat itu, jadi saya sambung-sambungan itu, alhamdulillah ya terciptalah Bisber itu. Akhirnya setelah seminggu gitu ya mencari-cari nama yang pas, ketemulah nama Bisber ini gitu ya, Bismillah berkah gitu ya. Nama yang penuh makna sebetulnya. Iya, makna banget Mbak. Saya berharap dari usaha yang saya bangun ini sampai nanti ke depannya tuh selalu mendapat keberkahan dari Gusti Allah. Karena kan belum tentu tuh orang usaha tapi dapat keberkahan tuh, ya kan Mbak. Ada kan yang pakai cara gimana. Mudah-mudahan aja selama saya usaha ini saya selalu di jalannya Allah. Betul, semoga terus dibimbing sama Allah, makanya Bismillah berkah gitu ya. Karena yang susah tuh nyari berkahnya itu ya gitu sekali. Ya walaupun ibaratnya dapatnya sedikit, kalau berkah cukup itu aja itu gitu ya Mbak ya. Di Bisber ini ada apa aja nih produknya selain tadi kacang sembunyi? Ada itu? Pangsit Abon. Iya, ada keripik kentang Solo. Itu ada yang ori itu untuk soto, taburan soto. Tapi kalau yang pedas manis untuk cemilan gitu. Ada stik bawang yang ori sama yang pedas. Berarti ada 3? Ada 4 produknya. Sudah mulai dari tahun berapa berarti? Dari tahun ini Mbak, cemilan. Tahun 2023 ini? Tapi kalau kue basah saya sudah lama. Kue basah tuh dari lama, tapi masih sampai saat ini? Alhamdulillah masih. Kalau produk Bisber ini dari 2023 ini? Berarti baru mau setahun? Iya, Januari kemarin. Tapi kalau kue basah sudah dari lama? Sudah lama. Sudah dari kapan itu? Ya dari saya mulai ikut Mbah itu Mbak, dari Mbah ninggal itu saya sudah kayak orang, saya kan selamatan tuh, pesen, bikin apem, bikin lumpia gitu sih. Tapi memang basicnya ada di dunia kuliner ini? Iya, karena saya sekolahnya juga lulusan SMK 3, jadi ngambil tata boga. Memang sudah basically tata boga gitu ya. Akhirnya punya sekarang produk dari kuliner juga, mulai berbisnis kuliner juga. Tapi awal kepikirannya gitu ya, kepikiran dijadikan bisnis, itu pertama tadi karena teman tadi gitu ya. Tapi bakal expect gak bakal sejauh ini gitu? Gak nyangka Mbak sampai sejauh ini. Awalnya tuh saya tuh cuma pingin buat ini tuh untuk di kampung aja, karena kan itu kan mau mendekati Lebaran ya kan. Jadi saya pikir bikin gitu kan, ya alhamdulillah sih ya, Lebaran tuh sampai tembus 15 kilo. Itu saya nolak. Lebaran sampai tembus 15 kilo? Itu saya masih nolak itu karena saya sendiri. Iya, belum ada anak buah. Wah, ini Lebaran bisa sampai tembus 15 kilo gitu ya, itu luar biasa. Kita masih akan ngobrol-ngobrol seru lagi, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Masih bersama dengan Mbak Dwi. Tadi kita baru secuil membahas perjalanan dari bisnis Bisber ini gitu ya, dari bisnisnya Mbak Dwi gitu ya. Tadi Mbak Dwi sempat bilang kalau Mbak Dwi pernah dapat orderan sampai 15 kilo. Tapi belum disanggupi karena masih sendiri. Itu artinya sekarang masih sendiri juga? Masih juga. Tapi anak atau suami saya yang bantu akhirnya bantuin melintirin kacang itu. Tapi produksi berarti setiap berapa? Saya nggak mesti sih Mbak, karena kan saya belum titip di swalayan. Jadi saya cuma bikin sedikit, sekilo, paling banyak tuh 2 kilo gitu aja. Ya habis-habis gitu aja sih. Kalau untuk ke swalayan belum ada. Tapi insya Allah minggu depan ini insya Allah mau ke Joy. Amin gitu ya. Aja ada jalannya di situ. Amin. Nanti kan bisa merekrut anak buah. Kan? Betul bisa membantu mengadakan lowongan pekerjaan juga gitu ya untuk para saudara-saudara. Masih kita susah sih Mbak, kemarin tuh sudah ada yang bantu Lebaran kemarin. Tapi saya hitung-hitung tuh nggak masuk. Ongkosnya itu gitu loh, kerjanya itu nggak masuk. Jadi makanya saya
usahakan gimana caranya saya dulu lah pegang dulu sendiri gitu. Iya. Sampai memang ngerasa benar-benar butuh gitu Iya, ya, baru betul, open betul. rekrut gitu Iya. ya. Tapi ini berarti kalau bikinnya belum belum nentu berapa minggu Belum. kah gitu ya. Heeh. Sekali produksi Sebulan tuh paling 2 kali aja, sebulan Mbak. 2 kali Heeh, produksi tapi berarti. kalau kue basah itu sering Oh, ada kalau aja. kue basah ready terus. Orang pesen tuh ada aja, Mbak. Kalau Oh, ready kan jarang saya. jadi open PO gitu. Iya. Orang tuh mau selamatan gitu pesen sama saya gitu. Nanti di kotain mereka sendiri. Jadi kalau kue basah tuh bisa open PO kapanpun ya Mbak Iya, ya. buat yang pesan. Tapi kalau ini juga sistemnya masih open PO kah atau gimana? Ada, saya selalu ready, Mbak, di rumah. Saya Selalu bikin ready. memang saya siapkan gitu. Jadi kalau ada sewaya orang tanya, ada barangnya gitu. Ada nih gitu di Iya. rumah ready gitu ya. Tapi berarti awalnya target pasarnya kemana? Target pasarnya tuh ya di kampung situ aja sih awal. Di Lempake. Iya, di Lempake situ aja gitu. Kalau ke swalayan tuh namanya, saya nih pembisnis baru ya. Iya. Saya tuh was-was ada di otak, namanya kayak gitu kan modal juga ya, Mbak ya. Terus tuh nanti tuh kira-kira jajan yang saya buat ini diterima nggak sih di konsumen di yang swalayan gitu. Kadang tuh rasa takut tuh ada Masih ada gitu. khawatir gitu ya. Tapi selama saya ikut pelatihan, ikut pameran, teman-teman ngasih masukan, enak kok, ini enak kok. Jadi saya memberanikan diri lah, dari ini nih saya jadi mau diajak ke swalayan ini jadi berani gitu. Jadi sudah Mereka semakin ada percaya halal diri juga. gitu Iya, ya. betul. Sudah halal juga, Sudah, sudah diurus-urus juga ininya ya. Sudah semua. Jadi sebetulnya nggak apa-apa sih, dicoba aja dulu Iya. gitu ya. Karena kita nggak akan tahu kan ya Ya, ke kalau depannya belum kan mencoba seperti memang. apa. Iya. Betul. Berarti sekarang selain ke tetangga-tetangga di sosial media juga nggak? Iya, saya di Facebook gitu, Mbak, di WA di Facebook saya. Di WA, di Facebook juga. Berarti bisa kirim ke seluruh Indonesia tetap. Alhamdulillah, saya tuh, Mbak, biar kayak apa, saudara saya pulang ke Jawa bawa cemilan Bawa saya. oleh-olehnya dari Iya. Bisber gitu. Kemarin sepupu saya ke umroh ya, alhamdulillah bawa jajan saya beli setengah kilo. Alhamdulillah. Ini udah nyampe ke Mekah itu artinya ya. Udah baru 1 tahun sudah bisa nyampe ke Mekah gitu ya, luar biasa. Berarti paling jauh selain tadi ke Mekah tadi ke mana nih? Kemarin tuh dibawa ke pondok di Jawa Timur. Jawa Itu Timur. anaknya teman saya orang Mugerjo itu, alhamdulillah. Terus bule saya bawa ke Malang, terus bawa ke Jawa Tengah di Blora itu. Iya, luar biasa sudah mulai Iya. tersebar ini Bisber ini ya Iya. ke seluruh Indonesia gitu ya. Cuma ya itu ownernya kadang Senin Kamis. Iya, namanya juga ya bisnis ya Iya. gitu ya. Kadang kita kalau lagi mut-mutan Kadang tuh gini, Mbak, saya itu juga tipikal orang yang nggak bisa apa-apa tuh diburu. Oh. Semakin saya diburu, semakin yang saya buat ini nggak jadi. Saya tuh berulang kali buang adonan. Oh, ya itu tantangannya ya Mbak Iya, ya ternyata gitu. Nggak langsung jadi enak gitu. Betul, berarti mengalami try and error dulu dong Oh, beberapa banyak kali sekali. coba gitu ya. Ah, Resep-resepnya gitu. iya, betul, Mbak. Mana ini Dari yang cocok? bantat, rasanya nggak kan, terus kacangnya kurang mateng gitu, udah saya alami tuh. Nggak langsung enak kayak gitu, enggak. Tuh. Sering saya buang setengah kilo, soalnya mau dibikin apa, nggak bisa kan. Iya, iya. Namanya juga di makanan ya. Iya. Itu kayak yang susah tuh ya itu menemukan formula yang tepat gitu ya, Betul. yang cocok gitu ya. Iya. Tapi suami support banget dong. Alhamdulillah suami support. Awalnya tuh suami nggak support, Mbak. Ya. Dia itu nyepelekan saya, betul. Gitu? Suami saya itu betul-betul menyepelekan. Tapi semenjak saya sudah ke halal, saya ikut pelatihan. Sekarang tuh kalau ada temennya tuh ke rumah tuh, dia berani tuh nawarin Nawarin produk ke saya teman-temannya tuh. gitu ya. Berani dia. Karena mungkin awalnya kayak, aduh bisa nggak ya, mungkin gitu ya. Padahal istrinya jago nih bikin gitu. Iya. Berarti ini awalnya packagingnya langsung begini atau? Enggak, saya pakai packaging yang plastik pouch yang biasa, Mbak, Oh, putih pouch biasa yang, itu. yang Iya. transparan itu. Iya. Belum ada brandnya awalnya? Sudah, itu Sudah yang ada gawean brandnya. Oman Iris Oh, itu. awalnya yang gawean Omahan Iris itu. Saya pakai plastik yang putih itu. Sampai akhirnya ini sekarang. Sampai sudah ini. Dari mana awalnya terinspirasi pakai pouch yang ini? Lihat di ini Shopee. Oh, Lihat teman kan.
Cuma namanya kita tuh berteman tuh belum tentu kan Mbak, ada teman tuh yang memberi masukan. Ada juga teman tuh yang cari sendirilah gitu kan. Tapi saya tuh coba kan namanya lihat-lihat di Shopee gitu, saya lihat gitu packaging untuk cemilan, saya tulis kayak gitu aja kan. Jadi alhamdulillah Mas ini keluar ini, jadi saya beli coba sampai sekarang. Sambil berjalan sambil belajar. Iya betul. Iya, itu artinya gitu ya. Tapi apa namanya? Ini udah suka ikut pelatihan-pelatihan gitu nggak? Alhamdulillah saya ikut pelatihan dari dinas. Dari dinas-dinas gitu ya? Itu dinas perindustrian. Rutin? Iya, kalau di Japri saya ikut. Kadang kan juga kayak gitu sistemnya ngisi link kan Mbak. Dikirimi link, jadi saya isi link gitu baru kami ikut pelatihan. Kalau nggak di Japri atau nggak ada link ya kami nggak bisa ikut. Tapi kayak pernah ikut pameran-pameran gitu nggak? Alhamdulillah kemarin tuh ikut expo yang di Convention Hall saya ikut. Terus tuh pameran di ini kantor pajak saya ikut. Terus kemarin yang di Spora, ulang tahun di Spora itu di Gor Sempaja saya ikut. Terus kemarin di Big Mall itu saya ikut juga. Luar biasa, udah sering juga ternyata ikut-ikut pameran-pameran. Berarti sering ketemu juga dengan teman-teman dari UMKM lainnya gitu ya. Banyak belajar juga berarti Mbak Dwi ini. Luar biasa. Kita nggak kerasa setelah ini kita akan ke segmen terakhir, tapi sebelum itu kita akan melaksanakan jeda pariwara terlebih dahulu. Kembali lagi di segmen Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Nggak kerasa banget ternyata kita ya udah ngobrol-ngobrol soal bisber ini gitu ya. Mbak, kalau untuk cari bahan-bahan produk-produk Mbak ini susah nggak sih Mbak? Enggak, alhamdulillah Mbak. Kalau untuk kacang cari di pasar. Ada gitu ya. Ada pasti kacang tanah. Terus kalau untuk tepung itu yang bahan-bahan lainnya itu saya beli di toko bahan kue itu di Lampung. Udah ada supplier tetap? Iya, saya ambil di situ toko tobacco itu aja sih. Ini untuk satu kemasan pouch ini berapa gram? Ini berat bersihnya 200 gram, Mbak. 200 gram. Tapi Iya. ada varian apa? Kemasannya nggak? Kemasan itu orang biasa pesen setengah kilo. Oh, biasanya pesen setengah kilo. Ini kan saya bikin versi ekonomis karena kan nggak mesti orang tuh kan beli langsung setengah kilo kan, Mbak. Betul. Tuh, jadi saya bikin. Berarti awet berapa lama? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan di suhu ruangan? Iya, sudah saya ini kan coba. Itu. Udah dites lah ya, gitu. Kurang lebih 3 bulan. Tapi kebanyakan para customer tuh mesen yang setengah kiloan itu atau lebih banyak yang mesen? Kalau untuk dimakannya mereka beli yang begini, tapi kalau yang untuk dibawa keluar gitu kan, mereka beli yang setengah kilo itu. Jadi malah kalau buat dibawa-bawa keluar gitu, mereka beli yang setengah kilo. Setengah kiloan gitu ya. Kalau untuk dimakan sehari-hari justru beli yang kayak gini. Gitu ya. Berarti range harganya sendiri itu dari mulai berapa? Ini 200 gram ini harga 20.000. Kalau 200 gram 20.000? Kalau sekilonya itu saya jual 85.000. Oh, worth it ya. Ini banyak loh isinya gitu. Iya. Kan kalau orang Mbak kadang kan ditimbang sama plastik. Ini kalau saya timbang langsung isinya memang 200 gram. Berat bersih. Iya. Berat bersihnya 200 gram. Iya. Wah, luar biasa. Ini hanya 20.000. 200 gram ini 20.000 aja. Ini worth it loh, isinya banyak banget. Tapi ada teknik-teknik tertentunya nggak buat bikin ini? Ada teknik tertentu nggak, kayak ada mesinnya kah? Iya, pakai mesin penggiling molen itu, Mbak. Oh, buat bikin ininya ya. Buat bikin apanya tuh? Adonannya. Nipiskan adonan itu pakai mesin gini. Terus ini juga nggak gampang-gampang banget Mbak kacang sembunyi nih. Kalau gula itu kan di karamel tuh. Iya. Karamelnya terlalu tua, itu bakalan rasanya tuh kayak gosong. Kan kadang Mbak pernah nemu ini makan kacang sembunyi ada pahit-pahitnya itu. Betul. Itu terlalu lama dia. Gagal di karamelnya ya. Iya. Memang rada susah juga sih bikin karamel tuh, berarti harus telaten banget ya. Iya betul Mbak, harus diaduk. Tuh kan karena kan gula ketemu minyak kan, jadi ngaramelkannya itu.
Berarti beberapa kali pernah gagal juga, Bing? Sering Mbak, saya tinggal sebentar aja, perasaan baru sebentar saya tinggal tapi sudah kayak lama gosong. Akhirnya saya matiin, ganti minyak lagi. Ini minyak ini sekali pakai juga Mbak, nggak bisa dipakai berulang. Oh gitu. Iya. Berarti memang tricky ya? Iya, semua produk saya ini nggak ada yang saya pakai lagi. Jadi sisanya untuk saya buat masak. Oh, Tuh. gitu ya. Jadi memang apa namanya benar-benar harus dijaga dari prosesnya Iya. juga gitu ya. Iya. Mbak, mungkin teman-teman nih kalau mau beli produk-produk Mbak ini bisa kemana nih? Bisa ke WA saya. Boleh sebutkan nomor? Boleh. Nomor saya ada di 085247985285. Atau kalau yang mau pesen di Facebook saya Dwi Sulistyo. Atau di Instagram saya ada di Bismillah Berkah. Oke, ini boleh dipesan nanti lewat WA-nya yang tertera di bawah ini gitu ya, atau boleh pesan di Instagramnya Bismillah Berkah, atau di Facebooknya Dwi Sulistyo. Dwi Sulistyo, atau mau langsung kunjungi rumahnya Bu Boleh. Dwi juga boleh gitu ya, di Lempak ya. Alamat Iya, lengkapnya di Jalan Andika, Gang Andika 2, RT 11. Jalan Andika, Gang Andika 2, RT 11 gitu ya. Sangat-sangat dipersilahkan gitu ya, langsung ketok-ketok aja rumah Mbak Dwi mau pesen gitu ya, apalagi pesennya langsung 10 kilo. Boleh. Tapi harus menunggu. Iya, tapi harus dari jauh-jauh hari biar Mbak Dwi-nya nggak kaget gitu ya Mbak. Mbak, mungkin ada tips-tips untuk para pemirsa di luar sana. Tips-tips berbisnis apalagi di Samarinda ini versi Mbak Dwi. Kalau saya pribadi ya, apalagi sekarang ini kan banyak persaingan di luar sana. Untuk kita para pembisnis baru nih ya, kita tuh harus kuat-kuat mental. Kita tuh jangan terlalu melihat orang gitu. Kalau menurut saya pribadi nih, jangan terlalu melihat orang. Kita bangkitkan produk kita, gimana caranya tuh bisa disukai konsumen. Pokoknya kita tuh harus tetap semangat, kita harus bangga sama produk kita. Itu aja sih kalau saya pribadi. Intinya kuat-kuat mental dan fokus sama diri sendiri aja ya, fokus sama produk kita gitu ya. Dan jangan terus bosan buat belajar gitu ya Mbak ya. Wah, terima kasih banyak Mbak sudah sharing-sharing, sudah berbagi informasi kepada pemirsa Ngopi hari ini gitu ya. Tentu banyak hal yang bermanfaat gitu ya, banyak hal yang menjadi inspirasi untuk para pemirsa di luar sana gitu ya. Terima kasih banyak Mbak sudah menyempatkan hadir ke sini. Sukses selalu, sehat selalu gitu ya. Semoga cepet go internasional. Amin ya. Terima kasih juga untuk para pemirsa Ngopi yang sudah menyaksikan Ngopi. Jangan lupa saksikan terus channel Inside Kaltim di Ngopi tentunya setiap hari Sabtu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.